Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, kita patut bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kita dengan berbagai nikmatnya. Dan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa berkumpul, dan nikmat berbagai nikmat bentuk lainnya yang mana ketika lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena serta bumi dijadikan gambaran, itu tidak akan mampu mengucapkan betapa banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut yang senantiasa meneladani sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat sebagai wujud rasa syukur kita telah dijadikan sebagai umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, para kiai, para tokoh, para sesepuh, bini sepuh, dan juga takmir Masjid Agung Kauman Semarang, dan juga para hadirin hadirat yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi ilmu ya Bapak Ibu, karena kebetulan asatid yang seharusnya mengisi berhalangan. Jadi ibarat kata mobil, kalau banyak kempes kan pasti perlu ban serep. Ya ibarat kata saya ini ban serep. Bisa rakyatan melakukan grotal gratul, sepenting ada kegiatan dan semoga bisa mengambil manfaatnya. Insya Allah. Kita mencoba berkisah tentang suri tauladan termulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Jujur, saya paling senang mengkisahkan tentang Rasulullah. Agar apa? Agar kita timbul rasa cinta kepada Rasulullah, agar kita kenal sama Rasulullah, hingga akhirnya nanti kita rindu dan kita berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah, baik itu secara mimpi ataupun nanti juga ketika mendapatkan syafaat dari beliau. Kenapa? Karena Rasulullah ini istimewa Bapak Ibu. Suatu ketika Rasulullah itu tiba-tiba sedih. Rasulullah tiba-tiba sedih. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sedih?" "Aku rindu dengan saudaraku." Rasulullah rindu dengan saudara Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudara panjenengan? Kita sering bertemu dengan panjenengan, kita taklim dengan panjenengan, kita sholat dengan panjenengan, kita seluruh ibadah, seluruh aktivitas bersama panjenengan." Rasul mengatakan, "Lah, kalian adalah para sahabatku." Lalu para sahabat tiba-tiba terdiam. Para sahabat tiba-tiba terdiam, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saudaramu yang mulia itu adalah para nabi dan para rasul?" Dan Rasulullah mengatakan, "Ya, para nabi para rasul memang orang-orang yang mulia, tapi bukan itu yang aku maksud." Suasana menjadi hening seketika. Lalu para sahabat tadi memberanikan diri lagi untuk mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah para malaikat adalah makhluk yang mulia yang kau sebutkan tadi, yang kau rindui?" Rasulullah mengatakan,
Ya, memang malaikat adalah makhluk yang paling mulia. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat disuruh sujud, dia sujud. Malaikat disuruh rukuk, dia rukuk. Malaikat disuruh tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya, malaikat tetap akan menjalankan seperti itu. Tapi bukan itu para sahabatku. Akhirnya suasana hening lagi. Tiba-tiba para sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah di antara kita yang engkau maksud itu?" Rasulullah sambil menatap satu demi satu para sahabatnya, ditatap. Rasulullah pun mengatakan, "Wahai para sahabatku, kalian berjihad bersamaku, kalian beribadah kepadaku, tapi bukan kalian yang aku maksud." Hingga akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, orang yang aku rindukan, orang mulia yang aku rindukan adalah orang-orang yang tidak berjumpa kepadaku, tapi mereka beriman kepadaku." Kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Kita nih, insya Allah nih. Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman. Semoga dengan kerinduan Rasulullah kepada kita pun bisa membalas rindunya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada kisah lagi. Saya ngepek karena saya baru diinfokan 4:30. Mas, 4:30 jam 5 ngisi ya, karena asatidnya berhalangan. Bismillah. Nah, kisah selanjutnya adalah suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang setiap saat bertemu dengan Rasulullah, bercengkrama dengan Rasulullah, beribadah dengan Rasulullah. Tiba-tiba sampai di rumah, wajahnya pucat, tubuhnya pucat, dia sakit. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau sakit?" "Aku rindu sama Rasulullah." "Oh, kalau rindu sama Rasulullah, jadi nanti ketika waktu sholat ke masjid aja ketemu sama Rasulullah." "Oh iya, benar." Jadi Rasulullah itu setiap waktu sholat pasti ke masjid dan beliau imami. Nah, ketika sudah ketemu sama Rasulullah, ceria lagi. Pulang sampai rumah, sakit lagi. Akhirnya ketemu sama Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini tiba-tiba terfikirkan, saya ketika rindu kepada panjenengan, saya bisa menemui panjenengan setiap saat. Tapi bagaimana ketika jenengan dulu atau mungkin saya dulu yang wafat, jenengan mutlak pasti bakal di surga. Kalau saya, iya, kalau masuk surga paling rendah berbeda dengan panjenengan. Apa makna surga bagi saya?" Nih kira-kira nih Bapak Ibu, kita masuk di istana, istananya megah, makanannya lezat, AC-nya sejuk. Tapi di situ kita sendirian, tidak ada keluarga yang kita cintai, tidak ada teman yang kita ajak ngobrol. Kira-kira nikmat gak? Gak nikmat ya. Di rumahnya sehari 2 hari mungkin nikmat, makanannya dinikmati enak, makan kebuli, makan biryani dan lain sebagainya enak. Tapi ketika lama-kelamaan ya bakal bosan. Di rumah besar segini, gak ada siapa-siapa, mau ngapain. Tapi berbeda dengan rumahnya sederhana, makanannya mungkin cuma sama tempe, sama telur, tapi ada keluarga yang kita cintai, ada anak-anak yang kita banggakan, ada suami, ada istri yang kita cintai, lebih nikmat. Sama aja dengan tadi. Sahabat tadi, bayangkan di surga. Ya, kalau saya masuk surga dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesejukan, dengan penuh fasilitas ini dan itu. Tapi ketika tidak ada engkau ya Rasulullah, apa makna surga? Lebih baik di dunia bersamamu, memandang wajah indahmu, memandang kesempurnaan fisikmu. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang fisik Rasulullah, itu kita bisa baca kitab Syama'il Muhammadiyah.
karya Imam Tirmizi. Jadi di sini dijelaskan tidak ada tokoh di dunia manapun yang dijelaskan secara detail selain daripada Rasulullah. Rasulullah dijelaskan bahkan janggutnya ada berapa ubannya, ada berapa janggutnya, bagaimana bidang Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana alis Rasulullah, bagaimana senyum Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjalan, itu di kitab Syama'il Muhammadiyah ada. Maka dari itu para hadirin, kita coba belajar membaca sejarah Rasulullah, membaca kisah-kisah Rasulullah. Yang tidak lain tidak bukan adalah kita agar bisa kenal Rasulullah. Setelah kenal apa? Kita bisa rindu sama Rasulullah. Setelah rindu, kita meneladani Rasulullah. Oh, Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan, Rasulullah kalau minum pakai tangan kanan dengan 3 tegukan. Setiap mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, 3 teguk, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 3 teguk lagi, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 3 teguk lagi, Alhamdulillah, sampai ganjil. Nah, insya Allah dengan kita meneladani tersebut, insya Allah kita tidak akan bakal maksiat. Ini banyak para Habib Umar bin Hafid bin Jindan Jakarta itu juga sering mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencoba mengurangi maksiat, bahkan menghindari maksiat, kita juga dengan meneladani cara hidup Rasulullah. Bahkan Syekh Mutawalli Asy'arawi pun juga mengatakan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memang harus kita jadikan panutan kita. Rasulullah harus kita jadikan idola kita. Jadi ketika misalkan kita, oh Rasulullah itu warna kesukaannya apa sih? Rasulullah warna kesukaannya adalah putih. Rasulullah juga pernah pakai hijau. Rasulullah pernah pakai merah. Sekali dong kita pakai, saya pakai merah nih. Niatnya adalah ittiba Rasulullah. Rasulullah dulu pernah pakai gamis merah, saya pakai merah. Rasulullah suka warna putih, rumah saya cat putih, pakaian saya beli yang putih, ataupun apa yang putih kita yang niatkan. Ya Allah, saya niat memakai putih ini karena cinta kepada Rasulullah. Terus juga Rasulullah mungkin memakai wewangian. Kita juga ketika memakai wewangian kita niatkan, ya Allah, saya niat memakai wewangian karena Rasulullah juga suka wewangian. Kita ingin silaturahim, kita ingin memberi, kita ingin ini dan itu, kita coba ingat Rasulullah. Agar harapannya apa? Setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita adalah meneladani Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Malaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaya sholli sallim habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi atuhu li kulli haulin minal awali muttahimi. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang yang kala itu belum beriman kepada Rasulullah, yaitu namanya adalah Suraqah. Kala itu Rasulullah ketika hendak hijrah dari Makkah menuju Madinah ditemani dengan sahabat tercinta yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah itu bersembunyi terlebih dahulu, bersembunyi beberapa waktu di sebuah gua. Ketika sudah waktunya, Rasulullah pergi dan tiba-tiba ada seorang yang kala itu belum beriman kepada Rasulullah, namanya Suraqah.
Suraqah itu awal mula dia paling benci sama Rasulullah. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy pada kala itu mengatakan, siapa saja yang bisa mendapati Muhammad, baik itu dalam keadaan hidup atau mati, 100 onta aku siapkan. 100 ontanya itu bukan 100 onta yang disembelih Bapak Ibu, bukan 100 onta yang disembelih mungkin harganya 60 juta satunya, satu unta mungkin 60 juta, 100 juta. Tapi ini unta balap. Unta balap itu unta yang paling mahal. Ya mungkin sekitar 2 miliar, 3 miliar, pokoknya bermiliar-miliar. Lah dikalikan saja 100 kali 2 miliar udah 200 miliar. Itu masih zaman dahulu. Lah, siapa yang tidak tergiur dengan imbalan yang sangat luar biasa, apalagi bagi mereka orang yang tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Suraqah tadi melihat, itu di kejauhan sepertinya kok Muhammad itu. Tapi kok 2 orang ya? Ada peduli, sepertinya dia Muhammad. Dia langsung mengendarai kudanya, dipacu dengan sekencang mungkin. Ketika sudah dekat, semakin yakin. Oh benar, ini Muhammad ini. 100 onta siap aku miliki. Wah, ketika sudah hampir sampai, kudanya jatuh, gelebak jatuh. Suraqah langsung bangkit lagi. Karena pikirannya apa? Pikirannya adalah 100 ekor unta. Bangkit lagi, kudanya dipecut lagi, kudanya bangun, ngejar lagi, mau sampai jatuh lagi. Berkali-kali kejadian tersebut. Akhirnya di kejadian yang terakhir, ketika sudah mau sampai, Suraqah mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak akan mencelakaimu. Sungguh, aku tidak akan mencelakaimu. Rasulullah langsung berbalik badan. Ya, ada apa? Engkau ini pasti bukan orang biasa. Karena berkali-kali aku kejar, kuda saya jatuh. Saya berkali-kali mengejar, tidak pernah kejadian seperti ini. Tapi untuk mengejar dirimu, kuda saya pasti jatuh. Kau pasti bukan orang biasa. Rasulullah mengatakan, ya memang benar, saya bukan orang biasa. Saya adalah utusan Allah, Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah. Saya adalah Rasulullah. Yaudah, kalau gitu saya tidak akan mengejarmu lagi. Tapi apa? Langsung Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, tolong sampaikan, tolong sembunyikan kalau saya hijrah dari Mekah ke Madinah lewat jalan ini. Jadi awal mula Suraqah yang tadinya sangat benci sama Rasulullah menjadi sangat cinta sama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Suraqah kembali lagi kepada bahasanya apa ya? Tempat ngeteh, posko rondanya. Kembali lagi ke posko rondanya ketika ada orang kafir Quraisy datang malah situ mengatakan, kamu mau kemana? Aku mau lewat sini. Jalan sini yang belum saya telusuri. Lalu mau ngapain? Mau mencari Muhammad? Nggak ada. Saya di sini dari tadi tidak ketemu, tidak menjumpai Muhammad. Udah pergi. Ada Suraqah yang awal mula sangat benci kepada Rasulullah menjadi sangat sayang kepada Rasulullah. Ini semua karena iman yang telah Allah berikan di hati kepada seorang mukmin. Sallallahu Nabi Muhammad. Yuk sholawatan ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sarang-sarang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawakkal
selanjutnya yakni kisah lagi. Memang yang lebih enak saya utarakan adalah kisah-kisah. Harapannya dengan menyampaikan kisah kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran. Saya tidak pintar hati, saya tidak pintar Quran, saya tidak pintar ini itu, hanya sekedar untuk memisahkan ulama. Kisah ini tentang keajaiban istighfar, Bapak Ibu. Keajaiban istighfar. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu salah satu mazhab yang memang diakui sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini kisah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid kesayangan Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba di dalam hatinya itu kerentak, tiba-tiba punya niat pengen sowan, pengen datang ke suatu daerah, yang mana daerah itu masih asing. Ibarat saya nih, saya aslinya Kendal, istri saya Tegal, dan saya domisili di Semarang. Saya tiba-tiba pengen misalkan ke Wonosobo gitu. Tiba-tiba itu kerentak, langsung naik kendaraan pergi ke Wonosobo. Nggak ada sanak family, nggak ada tujuan, nggak ada ini itu. Kalau zaman sekarang kita asal pakai HP, kontak teman-teman, saya mau nih ke Wonosobo, banyak yang bisa membantu. Tapi zaman dahulu belum ada HP, belum ada alat komunikasi. Tiba-tiba Ahmad bin Hanbal kerentak, datang ke suatu tempat karena perjalanan jauh, capek, ingin istirahat, datang ke masjid, istirahat di masjid, tiba-tiba diusir sama marbotnya. Orang asing, minggir kau, ini masjid mau saya tutup, ini masjid mau saya tutup, mau saya bersihin. Zaman dahulu kita nggak tahu, nggak kenal wajahnya. Kalau sekarang kita ingin tahu, misalkan Habibur Rahman Yahya misalkan, terus Gus Bahar misalkan, atau ulama siapapun, kita bisa googling lewat HP. Gus Bahar, Habib Lutfi Pekalongan, Habib Novel Solo, Habib Jidan Jakarta, siapapun kita bisa langsung googling, tahu oh ini wajahnya. Sehingga ketika beliau datang, kita ketemu gak, kita bakal kesalin dan lain sebagainya. Tapi zaman dahulu belum ada media sosial, internet belum ada, sehingga nggak tahu. Tahunya itu hanya dari karyanya saja. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah ulama besar, tapi kita tahu wajahnya. Diusir sama marbot lagi. Akhirnya pergi lagi ke masjid lainnya, diusir lagi. Tiba-tiba kok di depan masjid itu ada seorang yang sudah sepuh mengatakan, "Wahai tuanku, sepertinya engkau bukan orang sini. Apakah engkau membutuhkan tempat istirahat?" "Ya, memang saya bukan orang sini dan saya sedang membutuhkan tempat istirahat. Kalau engkau mau, ayo ke rumah saya. Cuma ya mohon maaf, rumah saya ya kadarnya lah, jangan diibaratkan istana." "Ya kan, nggak apa-apa, yang penting saya bisa istirahat." Datang ke rumahnya, dipersilahkan, "Monggo, ini ada tempat beristirahat, tempat peristirahatan. Monggo jenengan anggap saja ini rumah panjenengan sendiri. Nggih, saya tak melanjutkan aktivitas." Baik. Beliau ini membuat roti setiap adunannya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan berbagai macam istighfar beliau lazimi. Beliau sambil bekerja sambil beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini pasti bukan orang biasa ini. Langsung ditanyakan, "Wahai tuanku, saya perhatikan jenengan sambil ngadu adonan, sambil menuangkan adonan, sambil dan itu jenengan beristighfar. Apa yang jenengan dapati dari istighfar?" Imam Ahmad bin Hanbal tahu kemuliaan istighfar, sehingga tahu ketika
banyak istighfar, maka akan dijaga. Singkat cerita, karena sudah sholat tahib, tukang roti tadi mengatakan seluruh hajat saya sudah kabul, hanya satu yang belum. Apa yang belum? Saya ingin ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, saya Ahmad bin Hanbal yang dengan istighfar panjenengan saya diusir dari margo, dari masjid ke masjid. Berkat istighfar panjenengan saya tidak tahu tiba-tiba saya ini datang ke kota ini. Saya di sini tidak ada sana kami, tidak ada tujuan apa-apa. Tapi berkat istighfar panjenengan saya disampaikan. Akhirnya apa? Masya Allah, berkat kemuliaan istighfar mendapatkan hajat-hajat yang diinginkan bisa tercapai. Nah, mari kita di 5 menit terakhir ini kita beristighfar, kita bermunajat, kita bersalawat. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa itu berubah menjadi kebaikan, dan semoga kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dan bisa disampaikan di Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
ridhaka wa qina rahmatika min sa'atika wa nar. Allahumma innaka qadir wa innaka fa'alna ya karim. Sekian alhamdulillah, mohon jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.